Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum, yang terhormat Ketua SI Pondok Pesantren Nasrul Ulum, yang terhormat Kepala Madrasah MTS LA Nasrul Ulum, Dewan Guru, dan tak lupa pula siswa-siswi yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang seperti adanya agama Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa melaksanakan acara Isra Mi'raj sekaligus pelantikan OSIS periode 2023-2024 dengan baik dan lancar. Kami segenap panitia acara ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya kepada pihak yang mendukung acara kali ini. Semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang optimal, baik dari hidangan, tempat, dan lain-lain. Kami segenap panitia demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para ulama, khususnya segenap majelis keluarga Pondok Pesantren Nasrul Ulum dan segenap dewan guru MTS LA Nasrul Ulum yang saya hormati, dan tak lupa anak-anakku sekalian murid MTS LA Nasrul Ulum yang saya cinta sayangi. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga pertemuan kita pada kesempatan pagi yang cerah ini bisa barokah, bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah salamuhu, mari kita haturkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bisa diakui sebagai umatnya, bisa mendapat syafaatnya, kita berjasa berucap amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya pengurus OSIS MTS Nasrul Ulum periode 2023-2024 yang akan dilantik sebentar lagi. Pelantikan saat ini sangat sakral karena bertepatan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW, yang mana pada peringatan Mi'raj itu Rasulullah beserta segenap umatnya diberi amanah, diberi tugas untuk menjalankan perintah Allah, yaitu sholat yang 5 waktu. Oleh karenanya semoga pelantikan OSIS nanti kita bisa tersambung juga batinnya saat dilantik, bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, bisa semua gerak-geriknya, semua niatannya bisa tersambung dengan Rasulullah selaku pembawa lisannya, juga bisa bersambung dengan Allah selaku pemberi
salah itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam YASPI MTS MA Nasrul Ulum Kabupaten Pamekasan. Surat keputusan Kepala MTS MA Nasrul Ulum nomor 01 YASPI MTS MA Nasrul Ulum SK 1/2023 tentang pengangkatan pengurus OSIM MTS MA Nasrul Ulum Kabupaten Pamekasan periode 2023-2024 mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, menetapkan 1. Menetapkan dan mengangkat pengurus OSIM MTS MA Nasrul Ulum Kabupaten masa bakti 2023-2024. 2. Menetapkan dan mengangkat pembina OSIM MTS MA Nasrul Ulum Kabupaten masa bakti 2023-2024. 3. Dengan diangkatnya pengurus OSIM MTS MA Nasrul Ulum Kabupaten masa bakti 2023-2024, maka pengurus OSIM MTS MA Nasrul Ulum Kabupaten masa bakti 2022-2023 telah berakhir. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 30 Januari 2023. Kepala MTS Nasrul Ulum Haji Syaifullah Sarjana Pendidikan Islam dan Kepala MA Nasrul Ulum Al-Ustadz Nurul Yamin Magister Pendidikan. Lampiran SK Kepala MTS Nasrul Ulum nomor 01 YASPI MTS Nasrul Ulum SK 1/2023. Susunan pengurus OSIM MTS Nasrul Ulum Kabupaten Pamekasan masa bakti 2023-2024. A. Pembina OSIM Ibu Siti Aminah Sarjana Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kami akan melantik pengurus OSIM MTS MA Nasrul Ulum periode 2023-2024. Mari ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma.
warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kami pengurus organisasi Intra Madrasah MTS MA Nasrul Ulum Bagandan Pamekasan berjanji dengan sungguh-sungguh satu, selalu menjaga nama baik Alma Mater OSIP MTS MA Nasrul Ulum Bagandan Pamekasan. Dua, mengemban dan menjalankan amanah organisasi di madrasah MTS MA Nasrul Ulum Pamekasan dengan sebaik-baiknya. Tiga, selalu mematuhi peraturan madrasah dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi MTS MA Nasrul Ulum Pamekasan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian saya lantikan di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima SK jabatan dari Hello. Dipanggil dua-dua. Biar dapur jangan langsung ke sana, bawa ke depan. Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum, dan yang kami hormati Kepala Sekolah MTSMA Nasrul Ulum, segenap Dewan Guru, dan tidak lupa pula para siswa, siswi, dan pengurus OSIM MTSMA Nasrul Ulum. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sempat sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rasyid ini. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiah seperti pada pagi hari ini. Terima kasih atas berkumpulnya para guru dan siswa-siswi MTSMA Nasrul Ulum
Terima kasih atas kepala sekolah. Terima kasih atas Dewan Guru, pengurus OSIM baru, dan siswa-siswi SMA Nasrul Ulum. Mohon maaf apabila kepengurusan kami tidak begitu berjalan dengan baik, dengan lancar. Itulah kemampuan kami. Harapan untuk OSIM baru periode 2023-2024. Belajarlah sekuat mungkin, lebih antusias dalam mengurus siswa-siswi SMA Nasrul Ulum. Semoga dengan keputusan ini siswa SMA Nasrul Ulum lebih baik lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum, yang terhormat Ketua YASPI Nasrul Ulum, yang terhormat Majelis Keluarga Pondok Pesantren Nasrul Ulum, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah dan Senawiyah, serta Dewan Guru dan teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Saya atas nama pengurus OSIM mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan memberi kesempatan kepada kami untuk menempa dan ditempa dalam kepengurusan OSIM ini. Mohon maaf jika nanti kami tidak optimal dalam melaksanakan kewajiban dan program OSIM. Tapi kami akan berusaha untuk belajar, berjuang, dan memberikan kontribusi terbaik kepada OSIM, khususnya lembaga ini. Untuk pengurus, siswa, dan siswi, kami mohon dukungan dan partisipasinya dalam program OSIM ke depan. Kerja sama dan sama kerja. Untuk Dewan Guru, Kepala MSMA, kami juga mohon arahan dan bimbingan sehingga kami mampu meneruskan estafet OSIM menjadi lebih baik lagi. Mari kita berjuang bersama, bergandeng tangan, saling bahu-membahu untuk tujuan tercapai bersama. Semoga jalan kita diberi kemudahan dan senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita doakan setiap saat bersama-sama, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu menegakkan sholat, dan anak-anak kita semuanya dijadikan orang-orang yang terus menjaga sholatnya. Nanti di akhirat akan ditanya, man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam yaqballahu bihasanatihi. Bagi siapa nanti yang bertemu dengan Allah, dia menyia-nyiakan sholatnya, maka semua amal kebaikannya itu tidak ada artinya semuanya. Selesai Isra Mi'raj dan langsung dilaksanakan dengan pelantikan OSIM. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Tetap semangat. Kepada OSIS yang lama kami ucapkan terima kasih. Kepada OSIS yang baru nanti selamat bertugas, selamat belajar, selamat berhikmah. Hikmah lil ma'had, hikmah lil ummah. Belajar di pondok pesantren, nanti di masyarakat diamalkan ilmu yang didapat di pondok pesantren. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamal ma fitnan basyafir
أثر فؤادي وزاد ولادي بدر الدجى يزيد جمالك ما في اثنين مشافي للنعيم أثر فؤادي وزاد ولادي بدر الدجى يزيد قرآن قلبي بحبك غرام يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك غرام يا رسول فاهتزل شضربه واصبر ما شاء
الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه طراء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم سلام عليك
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ziham, amma ba'du. Ashabul fadilah wal karamah, pengasuh pondok pesantren Nasyur Ulum Bagandan Pamekasan, Abi Kiai Abdul Hamid Mandan Munir beserta Umi Nyai Hajah Sufiatul Rizkiyah yang saya hormati, Kakanda Kiai Haji Muhammad Idris Hamid beserta seluruh Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Nasyur Ulum Bagandan Pamekasan, para santri-santri, santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya, atas maunahnya Allah. Saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat untuk bisa bermujalasah di tempat yang penuh barokah ini. Salawat wassalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang sudah membawa kita, beliau yang sudah mengangkis kita minat zulumati ila nur dengan adanya agama Islam ini. Para dewan guru, para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita sudah menjadi saksi dilantiknya organisasi siswa intra madrasah MTS dan MA Nasyur Ulum. Alhamdulillah, dilantik bertepatan dengan bulan yang luar biasa, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Sekarang ini kita masuk di bulan Rajab, dan ini salah satu bulan yang juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban syahri, sedangkan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Wa Ramadan syahrul ummati, sedangkan Ramadan itu adalah bulannya umat-umatku. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di bulan Rajab ini ada rahasia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita selaku umat Islam. Ini luar biasanya di bulan Rajab, dan pelantikan organisasi siswa MTS MA Nasyur Ulum dilaksanakan di bulan Rajab. Mudah-mudahan jadi awal yang baik. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena pelantikannya Rajab, sehingga harapannya bisa menjadi pertanda awalan baik, pelaksanaannya baik, akhir nanti juga baik di akhir masa bakti kepengurusan OSIS. Jadi bahkan keistimewaan Rajab ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani digambarkan dalam kitab Al-Ghuniyah. Rajab sebagaimana namanya Rajibah, mengandung makna-makna tersendiri. Roh diartikan atau dinisbatkan dengan kata rahmat. Rahmatnya Allah. Allah menurunkan rahmat di bulan ini, di bulan Rajab ini, kepada kita semuanya. Ini luar biasanya. Makanya roh menurut Syekh
Abdul Qadir Al-Jilani di kitab Al-Ghunya itu diartikan rahmat. Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita. Makanya terus kita sebagaimana diajarkan oleh ulama-ulama membiasakan baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab dari doa ini, mohon keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita juga mohon kepada Allah supaya umur kita sampai ke bulan Ramadan. Artinya kalau sudah masuk bulan Rajab, Ramadan sudah kurang 2 bulan lagi. Si Andi otang puasa, durin sahore otang puasa, lakian yang putra tempoh hari puasa tahun yang lalu, Ramadan tahun yang lalu yang punya hutang puasa, mungkin sembunyi-sembunyi makan kerupuk, mungkin sembunyi-sembunyi makan roti, atau yang putri, santri-putri, santriwati yang punya hutang puasa, siap-siap segera sahur. Kita juga minta kepada Allah keberkahan, barokah. Allahumma barik lana. Barokah katanya ulama adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Makanya berdoa dengan tahlil, ada undangan tahlilan, sudah dikasih makan, dikasih minum, dikasih tambun, kue satu, pulangnya dibawain berkat, barokah. Artinya apa? Tambahan kebaikan dari tuan rumah. Tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang kita minta. Dengan doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan kita minta mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan. Karena gak ada yang tahu umur kita. Siapa yang bisa menjamin kita nanti sampai jam 12 hidup? Gak ada. Asal gue ada santai, akhirnya kamu terbelajar, kebelikan is dead. The end. Wassalam. Benih pas apa santai di muda abin kabatet macam-macam. Mau tegal si Yondu ada apa? Si muda nyion kok tegal nyaman deh. Ini namanya kenapa muda ya? Siap-siap tak apa so tegal kamu. Benih pas akhirat waktu Ustaz Rakis ada banget. Bulan puasa jam macam. Bisa jadi si muda kan ada. Makanya harus siap. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan. Rajab yang pertama apa tadi? Rahmat. Selanjutnya jim. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jim adalah judullah, kemudahan dari Allah. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita di bulan Rajab ini. Makanya mudah-mudahan pengurus OSIM yang dilantik tempoh hari barusan ini diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan amanahnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Yang jadi ketua OSIM maka siap, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang jadi sekretaris juga sama, akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan merasa aku kok pun pembantu umum, kok pun bagian. Jangan merasa seperti itu. Setiap dari kalian itu ada tugasnya masing-masing dan itu penting dan akan dimintai pertanggungjawaban. Bangunan ini bisa berdiri kokoh. Pintu itu bisa tidak roboh. Ada satu yang kecil namanya paku penyekaan. Coba makan paku rempah. Makanya jangan merasa
Saya cuma bagian seksi apa tadi, bela negara. Saya cuma bagian seksi pendidikan dan ibadah. Tidak apa juga santai. Tidak seperti itu. Masing-masing dari kalian itu diperlukan. Dan mudah-mudahan sebagaimana fadilahnya Rajab, ada judullah, kemudahan dari Allah bagi kalian untuk melaksanakan amanah yang kalian emban. Selanjutnya, bab. Menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, bab itu adalah birrullah. Apa birrullah itu? Birrullah adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya asalkan kita mau. Sama seperti hadis Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kapitan umat kepada Rasulullah bakal masuk ke surga. Kembali saya Anda. Sahabat bertanya, "Qala, wa may yabba ya Rasulullah?" Apa saya tidak ya Rasulullah? Kepada Rasulullah, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani fa huwa yabba." Siapa yang taat kepadaku maka akan masuk ke surga. Yang tidak taat dia tidak masuk. Semua santri MTS SMA sebelum akan lulus kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang patuh pada tata tertib aturan MTS SMA akan lulus. Yang tidak patuh maka tidak akan lulus. Silahkan cari tempat lain. Kan gitu. Sama artinya apa? Ketaatan. Dan ketaatan itu akan diberikan kalau kita mau. Kebaikan Allah akan diberikan kalau kita mau. Apa? Birrullah tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiga fadilah ini, rahmat Allah, judullah, birrullah. Ini Allah tumpahkan semua di bulan Rajab. Tergantung kita mau mengambilnya atau tidak. Makanya akhirnya para ulama berdasarkan riwayat-riwayat hadis Nabi menganjurkan kepada kita untuk banyak berpuasa sunnah di bulan Rajab. Selanjutnya apa? Banyak membaca istighfar. Karena sudah jelas tadi, ighfir lana dzunubana. Mau kita ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Dibiasakan, dilazimkan. Selama bulan Rajab ini tambahin. Yang biasanya 100 tambahin. Ini luar biasanya Rajab, dan ini dijadikan sebagai momen pelantikan pengurus OSIM. Wah, luar biasa berarti. Kalian dilantik di bulan yang luar biasa. Luar biasanya lagi, Rajab itu, di bulan Rajab ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana di Isra dan Mi'raj ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Dijalankanlah Rasulullah minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Kalau kita runtut kisahnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Ini kan bagian dari, kalau katanya anak sekarang, healing. Anak sekarang kan gitu, healing. Cuma karena kapan Pak healing bersama bestie kan gitu kan. Nah sekarang kan gitu kan bahasanya, healing bersama bestie. Dan keliling-keliling bersama circle-circle-nya gitu. Rasulullah ini sama, dihilangkan oleh Allah. Sebelum ada Isra Mi'raj, ada seseorang yang sangat dicintai. Itu siapa? Sayyidah Khadijah, yang merupakan pendamping di kala susah senangnya beliau meninggal.
Padahal sebelum itu juga paman beliau yang mendukung perjuangan beliau meninggal. Maka bagaimanapun Rasulullah itu adalah manusia. Walaupun manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ketika kehilangan orang yang dicintai, wah, kaget, tertekan. Maka Allah menjalankan beliau Isra wal Mi'raj, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beliau bertemu dengan Zat yang maha dicintai oleh beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat itu beliau bertemu dengan Allah tetap membawa sandalnya. Kalau katanya orang apa? Terompaknya. Makanya kan ada yang mengatakan, tapi luar biasa sandal Rasulullah, sampai bisa ikut kepada Rasulullah menghadap Allah. Sedangkan Nabi Musa saja hanya melihat nurnya Allah jatuh pingsan. Makanya terus banyak kan pin-pin model sandalnya Rasulullah itu kan. Biasanya santri-santri banyak yang pakai pin-pin, berarti ada yang berbentuk cincin gitu kan. Itu sebagai tabarrukan kepada sandalnya Rasulullah SAW. Artinya kalau kita berkaca ke sandalnya Rasulullah, makipun sandal berdebel bisa untuk kasih Sidratul Muntaha, kornya tinggal ke Rasulullah. Artinya apa? Kor kita menyandar ke Rasulullah, menyandar ke ulama sebagai pewaris para nabi, insya Allah kita bakal selamat. Ini sandal ini bisa ngadep dari Allah. Kenapa? Beli sandal biasa, beli swandoi, beli nikar, beli karpi. Tapi apa? Karena sandal itu yang dipakai oleh Rasul. Artinya apa? Nyandar ke Rasulullah. Makanya kalau pengen selamat bagaimana? Nyandar ke Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ada bagaimana? Ikuti ulama-ulama waris para nabi. Itu. Ini yang pertama. Jadi peristiwa hidupnya seperti itu. Kalau kita mengamati. Dan perlu diketahui, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Rasulullah menghadap Allah, maka diperintahkan untuk ada perintah sholat. Di mana perintah sholat ini, sholat yang biasa yang akhirnya kita lakukan tiap hari, sholat wajib 5 waktu itu merupakan perintah Allah langsung kepada Rasulullah. Beda dengan perintah-perintah lainnya. Ketika Allah mau memerintahkan kepada umatnya Rasulullah untuk puasa Ramadan, tidak langsung, tapi melalui malaikat Jibril. Perintah haji dari Allah melalui malaikat Jibril. Perintah zakat dari Allah melalui malaikat Jibril. Semua perintah-perintah yang lain itu masih ada perantara. Siapa perantaranya? Yaitu malaikat Jibril. Tapi ketika sholat tidak. Ketika sholat tidak. Langsung Allah hati kanan. Hati kanan Rasulullah untuk menghadap ke Sidratul Muntaha. Perlu kalian ketahui, ini luar biasanya sholat. Makanya firman Allah, wasta'inu bis-sabri dan mintalah tolong kamu dengan sabar dan sholat. Artinya sabar dan sholat yang tadi diperintahkan oleh Allah itu bisa menjadi penolong kita. Kalau kamu pengen sukses, maka perbanyak sholat tahajud. Pengen kaya, duha. Pengen lebih kaya, sholat qobliyah sebelum subuh juga. Itu kan yang kamu dapatkan dunia dan isinya, lebih kaya daripada orang yang paling kaya di bumi. Jadi kita bisa minta tolong kepada Allah melalui perantara sholat. Yang sholat ini
Allah perintahkan kepada Rasulullah, langsung matikan langsung. Beda dengan perintah-perintah yang lain. Kamu bingung mau milih jodoh, si A apa si B? Mau si A ganteng tapi apa dia better, si B wah ya better tapi tak ganteng. Milih di mana puasa? Maka ada sholat namanya sholat istikharah. Jadi montrosoki cara aja. Banyak sholat duha. Banyak sholat duha. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyat asatara buka maqama mahmudan. Kalau malam kita sholat tahajud, insyaallah saya terus benterah, saya terus mengkaah. Maka sholat tahajud jelas. Sampai mau berbayar masih ada sholat jenazah. Artinya sholat ini menjadi penolong kita. Makanya jangan pernah lepas kita dari sholat 5 waktu. Karena hakikat manusia itu, kita ini hakikatnya menunggu waktu sholat. Nah sekarang ini kita kan menunggu waktu sholat duhur. Setelah duhur nanti menunggu waktu sholat asar. Setelah sholat asar menunggu waktu sholat maghrib. Terus hakikatnya manusia itu adalah menunggu waktu sholat dan menunggu disolati. Hakikatnya kita cuma itu. Jangan sampai pas tak bercengang sholat 5 waktu. Jangan sampai kamu itu menunggu kamu ada di depan imam. Ngerti maksudnya menunggu di depan imam? Lah apa? Mati. Mulai berada imam terbujur kaku jadi mati. Jadi kuncinya apa? Di sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Selain itu ada filosofi sholat. Ketika sholat orang pada umumnya maka dia apa? Berdiri kan? Ya berdiri. Katanya kan orang kalau pengen menguasai dunia, selain disebut dengan film, maka kuasailah angin, api, udara. Ada ya? Film apa ya? Avatar, tahu. Angin, api, udara, boleh. Tanah, iya kan ya? Itu film apa? Avatar berarti. Paham ya? Ini ya. Itu ada di sholat semuanya. Ketika kita berdiri, Allahu Akbar, elemen yang ada adalah elemen api. Bagaimana sifat api? Api itu akan mencari tempat yang tinggi, seperti orang sholat berdiri. Artinya apa? Orang yang sholat harus seperti api. Bagaimana api? Punya motivasi untuk maju. Api itu harus semangat. Api itu harus terus semangat, membara seperti api. Allahu Akbar. Ini filosofi sholat. Ketika ruku, Allahu Akbar. Ini filosofinya adalah filosofi angin, udara. Bagaimana udara? Dia menyejukkan kita. Orang yang rajin sholat harus bisa menjadi penyejuk bagi lingkungannya. Begitu nas manasi, begitu karena fitnah, begitu karena keluar orang. Ini filosofi sholat. Elemen yang kedua, elemen angin. Oh, ketika itu seperti angin. Elemen yang ketiga apa? Ada di sujud. Sujud itu posisi paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya di posisi sujud kepala yang tempatnya otak lebih rendah daripada bokong yang tempat keluarnya kotoran. Saya ngucap pinter, ngucap profesor, ngucap apa? Mola sujud pakun. Tak ke saya tempat orang ke pakun tak dia bengkong. Itu merupakan abdul pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Elemen di sujud ini ada apa? Elemen air. Bagaimana air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah?
Maksudnya bagaimana? Orang yang sholat harus seperti air. Bagaimana air? Air itu tenang. Bagaimana air? Air itu menyejukkan seperti ini. Sejuk tidak ya? Hah? Sejuk apa enggak ini? Sejuk. Coba. Elemen air menyejukkan, menghilangkan dahaga. Artinya apa? Orang yang sholat dengan elemen air di filosofi sholat yang sujud, berarti orang yang sholat itu harus menyejukkan, harus juga menjadi penenang bagi lingkungan sekitarnya. Ini filosofi sholat. Terakhir di tahiyat akhir itu elemennya elemen tanah, elemen gunung. Kalau posisi tahiyat itu pak, balik lalu diposisikan seperti gunung. Artinya apa? Gunung itu kokoh. Orang yang sholat itu harus kokoh pendirian, tidak terombang-ambing, bahkan menjadi penguat. Filosofinya seperti itu. Jadi ada api, angin, air, dan tanah, yaitu gunung. Gunung itu tidak berpindah-pindah. Cek. Kalau sudah di tempatnya, dia acek di tempat itu. Enam mona, Gunung Bromongan dia ke tengah. Waktu Gunung Semeru, besok berdiri di namungan dia, nggak bisa dia tetap di situ. Artinya dia sudah konsisten di situ. Dan di akhir ditutup dengan salam. Noleh ke kanan dan noleh ke kiri. Abes tetangga dia. Berada tetangga di sekitar ngakak. Berada tetangga dah. Saya kita akor. Makanya kan salam. Salam itu apa? Kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tebarkan salam itu kepada orang lain. Jangan sampai kalian yang justru jadi tukang fitnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya pas beda, innas sholata tanha anil fahsya'i. Karena ada elemen-elemen ini. Kalau pengen sukses sholat, apa aja kan? Petandus aja kan? Saya kasih amalan, ijazah. Saya dapat dari guru saya di Ampel. Kalau bisa istiqomah 59 hari kalian lakukan, hari ke-60 akan ada hal yang luar biasa, dahsyat. Apa? Sholat sunnah duha tiap hari 6 rakaat 3 kali salam. Artinya 1 kali sholat dan 2 rakaat. Itu 3 kali salam. Berarti berapa rakaat? 6 rakaat. Setelah itu berdoa seperti biasa. Allahumma inna duha rakaat. Istiqomah itu harus dilakukan 59 hari. Semisal lopot hari ke-21, lopot hari itu kurang lopai, ulang boleh enggak? Kalau halangan yang putri ya sudah, jangan dihitung. Misal oleh sekolah arek halangan, orot dulu. Halangan ketong arek, maka itu dianggap lanjutannya. Artinya halangan kan itu dari Allah, bukan dari kamu yang lupa atau bukan dari kamu sibuk-sibuk. Kalau itu dilakukan, insya Allah tetap aja. Ini sebagai tahadzus bin nikmah. Beberapa kali saya lakukan dan alhamdulillah itu tercapai. Termasuk ketika saya yang ke Mekah kedua kali tanpa bayar itu dari ini. Ngomong laki kok bisa ke Mekah tanpa bayar. Alhamdulillah hari ke-59 dapat info. Waktu itu bahkan ke Mekah itu kedua kalinya itu kan sekaligus bulan madu kan? Artinya waktu itu ada ulang tahunnya
biro umroh di Zam-Zam itu pas hari ke-59. Saya hadir bersama Umi waktu itu. Ada undian umroh dan saya yakin menang. Kenapa? Karena ini hari ke-59. Mangkat kasar kopong kalah. Ternyata tak menang. Burung deh. Dopot berarti. Akhirnya setelah itu saya mau habis sama Umi. Setelah itu kan ke silaturahim ke Surabaya waktu itu ke Pak Semi. Ternyata sampai ke Pak Semi, terus Pak Semi bilang, Pak Kiai saya mau ke Mekah. Waktu itu yang di Zam-Zam itu ada ulang tahunnya, undian umrohnya hanya 3. Itu yang dapat orang Sumeneb, orang Pamekasan, satu orang Sampang. Padahal saya yakin menang, ternyata tidak menang. Nah itu ke Surabaya, terus Pak Semi itu bilang, Pak Kiai saya mau ke Mekah, Pak Kiai ikut saja. Terus Abi kan waktu itu bilang, jangan, saya tidak sehat saya. Udah gini aja, bunyi di bawah buat nemenin Pak Kiai. Terus Abi bilang, kalau istri saya ikut, kasihan sebentar lagi anak saya ingin menikah. Gak apa-apa, ikut juga saya. Sama istrinya sekali, langsung seperti itu. Waktu itu saya kaget, lopo di Bengkalan bisa surga aja. Hari ke-59, waktu itu saya yakin saya yang berangkat 1 orang, ternyata 4 orang berangkat. Dan itu majalah, balas, free. Barokahnya bunga. Dan terus sampai sekarang sebisa mungkin saya amalkan, tapi memang melarang yang mau pas 59. Artinya boleh temu mari-mari bentar kita butuh. Aduh, lupain tidak lupa. Ulang lagi besok dari 1 lagi. Dan biasanya sering-sering lupanya itu di hari ke-30 ke atas. Ansilopo. Memang itu. Apalagi kan ada film Cinta Subuh. Sempat nonton? Wah, ketika ada seorang laki-laki mau melamar anaknya seseorang, terus diminta sama bapaknya, kamu saya terima asalkan sholat subuh berjamaah di masjid 40 hari, kan gitu kan? Setelah itu dilakukan, ternyata bagaimana? Saya agak mengharap itu, saya hanya mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Setelah 40 hari. Nah ini kalau kalian amalkan, coba mulai laku torai lengkar, tapi mau santri lebih mudah. Saya yakin santri itu lebih mudah. Saya pernah mengijazahkan ini juga ke teman di Surabaya. Dia akan datang ke Ainbeket, dia tanya, gimana Kak supaya seperti itu DKD saya sampaikan. Saya ini yang saya amalkan, coba kamu lakukan juga. Ternyata alhamdulillah dia hari ke-59 dapat beasiswa S2 di UI tanpa bayar sekarang. Ternyata tanggung kapi kita melakukan dan selesai sampai sekarang. Sehingga ini seperti yang saya sampaikan tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan di Isra Mi'raj itu kita memang ada perintah sholat. Apapun yang kita inginkan, sholat terus dia sholat. Nah terus tadi kenapa? Dan budak pun rajin, pun jangan lagi pun miskin, Pak. Karena ada yang seperti itu, maka syukurin Allah. Mungkin Allah akan menakdirkan kamu kaya di akhirat. Yang kedua apa? Syukurin ke Allah. Bisa jadi kamu dibuat miskin itu supaya kamu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang miskin akhir tadi pesih ke surga. Pun pesih saya lain masjid. Terus lagi punya pesih mungkin setiap di surga aja duduk. Kan gitu kan? Pulang nanti pesih mah berdiri di masjid. Alerpo tapi. Wah doa Allah. Tapi biasanya lah kan
kita rajin ibadah, mulai beri ujian ya Allah. Iya dia. Beri ujian tak nyaman lah. Aduh ya Allah, aku itu lembut ya Allah. Padahal gue kayak gigi. Beri kayak gigi ya Allah. Situng gigi nek. Kulong kakak gigi dia doa Allah, Allah, Allah. Tiga kali boros ada. Gigi boros, ada. Pakai power orang yang sampah, kerojo. Ini tanya lagi orang ya, main sampah dong power Allah nih kak. Untuk orang yang paling kata ya dong, ada berapa Allah ya? Senyaman gigi. Boleh ngomong jadi sampai nak kena santri. Ya, ada kena santri kan? Cuma bawa cepat besar. Makin boleh kasih apa? Bujel, saya pula ciknya, dan itu akan menjadi hal yang nikmat bagi santri. Hal senikmat adalah bahwa saya tahu samel. Kalau di penjara nyaman, kemudian oleh nyaman kau mana lagi? Saya nyaman aroma manis, nanti mau tak nyaman dengan empat loh. Ruwet. Makanya Allah sudah Muhammad. Mudah-mudahan santri semuanya tetap diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat 5 waktu dan ditambah dengan sholat-sholat yang lain sebagai penambah pahala kita, pelindung pahala kita dan penebus dosa-dosa kita yang telah lampau. Ini perlu kita lakukan. Jadi ada sindiran yang ciptanya api itu kan, rata-rata muslimin berdoa Rabbul Alamin kan karangannya api berdasarkan hadis yang ada. Bagaimana kalau kita sholat tepat waktu, sholat di awal waktu sebelum azan sudah siap kita apa yang akan kita dapatkan? Apa ada bintang porteka gitu ya. Tuli audu adan pon rantang. Itu dari hadis itu. Bagaimana fadilah yang akan kita dapat kalau kita sholat 5 waktu dan di awal waktu. Artinya tak ijemak berseremban. Bodoh asal ijemak semang deh. Arab tidak mau main sepak bola. Dibuhinya sarip, beli usah sarip apa? Asar maghrib. Gabung. Berde subha. Asok kue berduha. As-salatu jami'ah. Wah, apa jangan ngerti. Pas kamu situ yang tak maupun non baik. Coba ini semuanya duha. Terus dia. Subhan. Artinya tak berserumpun seperti itu tepat pada waktunya. Berompu-ompu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada benih karena takut sanksi di pengurus, benih karena takut sanksi di ustaz. Agak kan santri seperti itu. Dikiri di pengurus. Maka jemaah itu semua orang betapa angka pengurusnya bawa-bawa bahagia bawa saja. Mungkin Allah Maha Pengasih dan Penyayang sambil sambil juga Nabi Allah tentang Nabi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Repot pesantren repot guys. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Itu para
santri tetap kita istiqomahkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap diberikan kesehatan, keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah ini saya lanjut di Pondok Pesantren Matlabul Ulum Jempuh Lenteng. Kalau di sana ngisi tentang materi anti bullying, anti perundungan pada santri-santri itu. Karena sekarang banyak kekerasan itu, bullying itu terjadi di pesantren. Yang terakhir yang paling gawat itu kan di Pasuruan, santri yang dibakar oleh pengurusnya, seniornya. Makanya mudah-mudahan ini juga tidak terjadi di Pondok Pesantren Nasyul. Saling mengasihi, saling menyayangi, sebagaimana filosofi sholat tadi, ya. Filosofi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjana abes mana kira-kira itu yang harus kalian sebarkan kedamaian. Beli ngabes ke kanjana pasti abes. Ini masih gara-gara ini nginjemin besar. Udah negara mah telah kamu. Beli nggak itu, ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Nasrul. Amin Allahumma. Mudah-mudahan bermanfaat dan walaupun sedikit. Karena memang kesantri itu nggak usah terlalu lama. Kesantri lain terlalu habis. Itu ada rumus psikologinya. Usia tambah 5 jadi titik-titik menit orang bisa konsentrasi itu. Santri ini kan paling umur 15 tahun tambah 5 berarti 20 menit kamu perhatian mendengarkan saya. Lebih dari 20 menit kuno orang udah dinapik kira dari luar. Kita kan kita sarap pun dua kita menit pentol mana bang macam-macam itu lah. Buat sih kita tanya itu rumus psikologinya seperti itu, orang bisa fokus. Makanya kalau ke TK itu umur 6 tahun, Pak. 5 tahun. Yang 6 tahun berarti 6 tambah 5 berarti 11 menit tuh ini tidak ada guru. Makanya kalau santri ini berarti umur 15, 25 tambah 5, 20 menit. Kalau jam pelajaran di sekolah ada 40 menit, 20 menit yang mendengarkan gurunya konsentrasi, Pak Guru 20 menit sudah pikir dulu. Maka yang ada dalam otak bawah sadarnya, anak bawah sadarnya, Ustaz itu akan terbawa sampai kamu dewasa. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit barokah manfaat semuanya. Nah, yang penting bagaimana pengaplikasian sholat dalam kehidupan sehari-hari. Itu intinya ketika kita berislam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana.
Assalamualaikum warahmatullahi